Kita lanjut ke berita yang kedua ya. Lanjut. Dari masalah korupsi kita ke masalah sanitasi. Di tengah gegap gempita dan gemerlapnya ibu kota Jakarta, ternyata masih ada satu urusan mendasar yang belum juga selesai. Buang air besar sembarangan alias BAB di alam bebas. Ya, di tahun 2025 ini, di masa saat ojek udah bisa dipesan lewat aplikasi dan kopi susu bisa diantar sampai depan pintu. Di tengah semangat menuju smart city dan jargon digitalisasi di segala lini, ternyata masih ada warga ibu kota yang harus ke sungai atau lahan kosong demi menunaikan hajat. Jadi menurut laporan Dinas Kesehatan DKI Jakarta ada 9 kelurahan yang belum bebas dari kebiasaan purba ini. Paling banyak ditemukan di Jakarta Utara yang tampaknya masih lebih akrab dengan air asin laut ketimbang air bersih toilet. Disusul oleh Jakarta Barat dan Timur dengan masing-masing 2 kelurahan dan 1 kelurahan di Jakarta Selatan. Total ada sekitar 850 KK yang masih BAB sembarangan. Sebagian besar kasus ini terjadi di kawasan padat penduduk, tempat di mana lahan kosong lebih susah dicari daripada sinyal di basement. Di area ini membangun MCK atau septic tank komunal jadi tantangan, udah kayak nyari bangku kosong di KRL pas jam pulang kantor. Penuh sesak, sempit, dan nyaris mustahil tanpa senggol-senggolan. Bukti nyatanya Rusunami Bidara Cina, di sana toilet ada, tapi septic tank nihil. Alhasil kotoran yang dibuang warga langsung dialirkan ke sungai yang hanya berjarak 15 meter dari kompleks hunian. Kebayangkan gimana apesnya warga yang setiap hari nggak berani buka jendela kamar? Karena begitu buka jendela takut lihat ada yang ngambang. Dalam standar sanitasi ini tetap tergolong open defecation alias buang air besar sembarangan. Karena limbah manusia dibuang secara terbuka. Mencemari sungai, merusak ekosistem dan tentu saja membahayakan kesehatan. Dampak nyata dari hajat yang tak tertangani. Lebih parahnya lagi laluran pipa pembuangan di rusun tersebut dibangun seadanya. Pipa dari setiap unit melintang dari atas hingga bawah melewati kamar warga, lalu bermuara ke got tertutup yang mengelilingi kompleks. Ini bukan sistem sanitasi, ini lebih kayak wahana uji nyali. Bukan cuma nyali yang diuji tapi indera penciuman. Dan inilah kenyataannya, BAB bukan sekedar urusan belakang tapi justru cermin dari wajah depan kota. Dan jadi sangat ironis ketika MRT melaju cepat, tapi warganya masih harus BAB di sungai yang airnya pekat. Untuk menuntaskan masalah ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun langsung tancap gas dengan membangun septic tank komunal di 10 kelurahan di Jakarta Timur yang diharapkan rampung dalam 1 bulan. Targetnya sekitar 3.000 warga di Jakarta Timur tidak lagi BAB sembarangan. Namun penyelesaian tidak berhenti di konstruksi semata. Pemprov DKI juga mendorong keterlibatan warga membangun komitmen bersama agar persoalan sanitasi bisa diselesaikan secara bertahap. Tentunya semua menuju Jakarta keren. Iya, tercapainya akses sanitasi itu jelas menjadi tujuan yang jelas ya, agar mencapai sanitasi yang aman, layak, dan manusiawi. Karena pada akhirnya masalah BAB ini bukan cuma soal sanitasi, tapi soal martabat kota. Karena kemajuan bukan diukur dari seberapa tinggi gedung yang dibangun, tapi dari seberapa rendah masyarakat harus merunduk hanya untuk buang air. Percuma transportasi dan teknologi maju, tapi WC aja masih jadi impian. Dan warganya masih buang hajat sembarangan. Jakarta boleh punya mimpi besar dan teknologi canggih, tapi mari kita mulai dari yang paling sederhana dan mendasar. Toilet yang layak untuk semua. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Penonton masih semangat? Walaupun tanggal tua tetap semangat dong. Ingat, masih banyak cobaan yang belum dicobain. Ya udah, kita jeda dulu ya. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Laporan langsung dari GBK. Jadi tetaplah di Midnight Live.